woi pentepnya kenapa? Eh, 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 perlu di restart kayaknya pentepnya. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Okay, in this video, I will share how to create a research abstract for a research article or journal. Jadi, pada video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana untuk membuat abstrak penelitian pada artikel penelitian atau jurnal. Karena ini ya, based on my experience, saat menjadi reviewer atau editor dalam pengelolaan jurnal, di mana saya juga harus mereview substansi dari penelitian dan cek tatanan, ternyata masih banyak sekali dari teman-teman kita itu yang belum paham cara membuat abstrak. Notice ya, saya ingatkan kembali bahwa penulisan dalam sebuah artikel atau karya ilmiah itu punya stylenya masing-masing yang kita namakan sebagai gaya selingkung. Oke, sebentar. Yang kita namakan sebagai gaya selingkung. Oke. Jadi, setiap tempat atau instansi atau jurnal yang mungkin teman-teman mau tuju untuk publish itu pasti punya rule-nya sendiri yang harus kita taati jika ingin paper kita itu diterima pada jurnal yang kita tuju. Oke, saya jelaskan sedikit ya supaya teman-teman tidak bingung, terutama untuk yang baru terjun atau menjelajah di dunia publish jurnal. Gitu ya. Oke, saya berikan dua contoh ya. Oke, teman-teman bisa melihat di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini saya sudah menyediakan dua link alamat jurnal yang berbeda. Oke, kita coba dulu yang pertama. Ini ada di jurnal Undari. Nah, berikut adalah tampilan dari The Journal, Dharmas Education Journal. Itu seperti ini. Oke, saya percepat ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek dan menjelajah sendiri di lamannya. Kemudian yang kedua adalah JTLEE Jurnal Unri. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah laman dari Journal of Teaching and Learning in Elementary Education. Nah, di setiap laman jurnal ini itu selalu ada template ya. Jadi memang untuk pengelola jurnal harus menyediakan template untuk author yang harus disesuaikan. Oke, kita bisa lihat di pojok kanan ini ada template. Oke, saya buka dulu yang di JTLEE ya. Nah, teman-teman bisa klik di new template. Oke, kemudian saya coba buka untuk template di jurnal The Journal. Oke, kita cari dulu templatenya di mana. Register, join reviewer, pengunjung template. Nah, ini dia template, artikel template. Oke. Oke, bisa teman-teman lihat dan cek ya. Nah, di setiap template itu selalu ada abstrak.
Ya itu pasti. Nah, teman-teman bisa lihat abstrak dalam jurnal The Journal itu abstraknya seperti ini. Jadi ada ketentuannya sendiri ya kan? Oke, harus dituliskan dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia dalam satu paragraf, jarak satu spasi dengan jumlah maksimal 200 kata. Kemudian abstrak yang kedua ini ditulis dalam bahasa Inggris dan kata kunci. Kemudian kita beralih ke jurnal JTLEE. Pada jurnal ini abstraknya hanya satu dalam bahasa Inggris ya, karena memang template-nya untuk di JTLEE ini versi English aja gitu. Jadi bukan Indo. Kalau di yang di jurnal tadi itu template-nya itu masih Indonesia, cuma abstraknya itu dibuat Indo English. Kalau di JTLEE itu sudah full English gitu. Jadi abstraknya pun juga harus English. Nah, ketentuannya seperti ini. Jadi dalam abstrak ini harus mengandung 100 sampai 200 kata, kemudian ditulis dengan TNR 10. Nah, mendeskripsikan terkait dengan tujuan, metode, penemuan, diskusi gitu ya. Conclusion, implication of the study. Kemudian dengan menggunakan keyword 3 sampai 6 kata. Oke, gitu ya. Jadi setiap tempat, setiap instansi itu punya stylenya masing-masing yang tadi saya jelaskan itu ya. Itu namanya gaya selingkung gitu. Dan sebelum teman-teman menulis sebuah artikel itu teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya. Untuk jurnal yang mau dituju itu yang mana, kemudian dilihat dulu, dicek dulu terkait dengan template-nya seperti apa, kemudian bisa disesuaikan. Oke, gitu ya. Dan kita kembali lagi pada abstrak. Penelitian pada artikel penelitian. Oke. Oh, sebentar. Ini sepertinya coretan saya tadi. Ya, pen tab-nya tadi agak error karena ternyata ada versi terbaru yang belum saya upgrade. Oke. Jadi abstrak kita mulai terlebih dahulu dari abstrak itu apa sih? Jadi abstrak itu merupakan suatu ringkasan gitu ya, ringkasan atau gambaran singkat dari suatu karya tulis ilmiah atau dari hasil penelitian kamu gitu ya. Ringkasan atau apa ya, mudahnya itu gambaran singkat gitu ya, gambaran singkat dari karya tulis kamu atau dari hasil penelitian kamu. Dari hasil penelitian kamu. Nah, komponen penting dalam karya ilmiah yang memudahkan readernya atau pembaca untuk mengetahui secara singkat dan cepat artikel penelitian yang sudah kamu buat. Tuh. Jadi abstrak ini dibuat dengan ringkas, jelas, dan mudah. Kalau dalam kehidupan kita gitu ya, abstrak ini kayak first impression gitu. Jadi sama seperti saya berikan contoh, saya berikan gambaran dalam kehidupan nyata ya. Kalau misalnya kita gitu ya, kita baru bertemu dengan orang baru gitu ya, pertama kali gitu ya. Maka kita akan melihat, wah gimana ya first impressionnya orang ini gitu. Kira-kira kita kan tertarik nggak? Seseorang itu kan bisa tertarik dengan orang baru itu dilihat dari first impressionnya, entah itu dari sikapnya atau dari penampilannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi abstrak itu sebenarnya sama seperti first impression, first impression atau kesan pertama dari sebuah karya ilmiah gitu ya. Jadi abstrak itu adalah first impression dari sebuah karya ilmiah. Nah, dari abstrak ini kita bisa tahu terkait dengan keseluruhan artikel itu secara singkat. Kira-kira artikel ini bagus atau enggak ya menurut saya, menurut kita? Baguskah, kurangkah?
Atau kira-kira artikel ini kita butuhkan atau tidak? Menginspirasi atau mendukung dari penelitian kita atau tidak gitu ya. Makanya di awal itu ini ada abstrak, kemudian ada isi gitu ya, komponen-komponen entah itu latar belakang masalah, kemudian metode penelitian, hasil diskusi, penemuan dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari abstrak ini. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman ketika mereview atau membaca sebuah artikel untuk dijadikan suatu apa ya, pendukung dari penelitian teman-teman, itu nggak perlu membaca full sampai 12 sampai 15 halaman gitu ya. Tapi teman-teman bisa langsung menuju untuk membaca abstraknya. Ini sudah mencakup keseluruhan dari tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan itu apa, dan hasilnya itu seperti apa. Gitu ya. Dan abstrak ini berbentuk paragraf. Maksimalnya tergantung dari gaya selingkung instansi yang dituju. Jadi untuk abstrak ini ada yang 150 sampai 200 kata. Ada juga yang 150 sampai 250 kata. Nah, sekali lagi kita kembalikan pada template atau gaya selingkuh. Nah, pada pembuatan abstrak itu sendiri ada banyak sekali ya metode yang bisa digunakan. Ada yang menggunakan imrat, ya. Ada yang menggunakan metode imrat, gitu. Ada yang langsung juga disesuaikan dengan latar belakang masalah, tujuan, metode, sampel, hasil, kesimpulan, dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa gitu. Saya sangat hormat pada keilmuan. Ini kekayaan, keanekaragaman yang membuat kita itu jadi punya wawasan yang luas gitu ya. Tapi untuk saya pribadi, dalam pembuatan abstrak, saya menggunakan 3 kunci, yaitu PMR. Oke. Nah, next. Ini adalah contoh sebuah paper ya. Ini ada abstraknya. Pasti ada abstrak di depan. Oke. Oke, teman-teman nanti bisa baca ya. Saya akan sertakan untuk file PowerPoint-nya dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, ini ada purpose. Kemudian ada method. Kemudian juga ada apa ya, hasil. Mana nih? Mana. Ada contribution, finding. Nah, ini salah 2 contoh terkait dengan abstrak pada artikel gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini juga this research aims. Nah, kemudian ada metode data collection the result. Nah, jadi untuk saya pribadi in my opinion ya, dalam membuat abstrak saya selalu gunakan 3 kunci, yaitu PMR, purpose, method, metode, dan result ya. Saya PMR PMR, purpose ya, tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini tuh apa sih? Untuk mengetahui tingkat berpikir kritis siswa. Untuk mengetahui motivasi. Untuk mengetahui korelasi hubungan antara pendampingan orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Kemudian metode penelitian. Jadi dalam artikel ini teman-teman itu menggunakan metode penelitian apa? Action research kah? R&D kah? Dinkerry, eksperimen kah, dan lain sebagainya. Itu ya, ada banyak sekali. Kemudian result, hasil dari penelitian tersebut itu apa? Silakan. Dan abstrak ini ingat ya, dalam bentuk paragraf ya.
yang maksimalnya itu 200 sampai 250 kata. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa meringkas yang sebegitu banyaknya ini dalam 200 kata. Mungkin di bagian purpose, di bagian tujuannya satu kalimat, metodenya mungkin bisa dua, kemudian hasilnya bisa tiga. Intinya adalah tidak boleh lebih dari 200 atau 250 kata gitu ya untuk standar, tapi bisa dicek lagi dalam template atau gaya selingkung instansi atau jurnal yang teman-teman mau tuju. Oke, gitu ya. Kalau misalnya ketika teman-teman membuat abstrak sudah menyertakan terkait dengan purpose, method, result, semisal untuk keseluruhan ini ketika dicek kok masih 150 kata, boleh ditambahkan lagi sampai menjadi 200 sampai 250 kata gitu ya. Yang pasti tidak boleh lebih dari 200 atau 250 kata gitu ya. Oke? Nah, yang terakhir ini ada yang namanya keyword. Teman-teman bisa cek lagi ya di bagian pada artikel gitu ya. Di bawah abstrak itu entah di bawah atau di samping kanan kiri tergantung dari template ya. Itu pasti dan selalu ada yang namanya keyword. Nah, kita lihat dari contoh artikel yang pertama ini. Ini ada keywordnya kan. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, ini keywordnya ada di samping kiri ya. Jadi untuk menulis sebuah abstrak atau artikel itu pasti ada kata kuncinya. Bahkan untuk abstrak di tugas akhir pun pasti ada kata kuncinya. Nah, keyword atau kata kunci ini menjadi penting dalam abstrak. Penting. Kenapa? Karena kata kunci ini itu biasanya berisi tentang topik masalah. Tentang topik masalah yang perlu dipastikan bahwa kata kunci yang dibuat ini bisa sesuai dengan poin. Nah, kata kunci ini, untuk membuat kata kunci ini, biasanya merupakan istilah yang mewakili atau banyak digunakan dalam penelitian. Dan biasanya untuk kata kunci ini dilihat dari judul. Nah, dari judul penelitian. Penelitian. Untuk keyword atau kata kunci ini tergantung kembali lagi ke gaya selingkung ya. Nah, contoh yang di artikel ini tuh bisa sekitar 4 sampai 6-an. Kalau yang di The Journal tadi itu sekitar 3 kata kunci gitu. Jadi bisa dicek, dilihat lagi ya. Nah, ini keywordnya gitu. Bisa dilihat, ini ada 3 ya, elementary school, learning search, dan tourist object. Kemudian untuk kata kunci pada artikel yang kedua ini ada dart game, instructional media karena memang ada pembuatan media, pengembangan media, learning outcomes, dan social studies. Nah, selain dari judul, untuk keyword ini juga bisa dibuat dengan melihat isi dari abstrak. Gitu ya. Isi abstrak. Gitu. Intinya abstrak keyword atau kata kunci itu istilah yang mewakili. Nah, istilah yang mewakili atau banyak digunakan dalam penelitian. Nah, ini nanti yang memudahkan pembaca atau autor peneliti lain untuk mencari pendukung artikel-artikel yang mungkin dibutuhkan, entah itu untuk inspirasi atau dukungan dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, gitu ya. Oke, thank you. You get it? Okay, this is for my video. See you in the next video.
Never get tired of learning and getting better. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan bisa komen atau kontak saya langsung bagi yang punya kontaknya. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat dan video ini bisa membantu teman-teman dalam membuat abstrak pada penelitian dan sudah tidak bingung lagi gitu ya. Sehingga ini nanti bisa memudahkan teman-teman ketika publish atau mengirim atau submit jurnal gitu ya. Karena ini penting sekali ya. Kadang-kadang gitu ya ketika dalam pembuatan abstrak, karena abstrak itu kan first impression gitu ya dan di atas sendiri. Orang membaca penelitian kita itu dari abstrak gitu. Kemudian editor, reviewer itu juga membaca pertama kali pastinya abstrak. Kalau misalnya abstrak kita aja masih belum baik gitu, maka kemungkinan untuk ditolaknya itu kecenderungannya itu banyak gitu ya. Gitu. Itu ya. Jadi pastikan setelah melihat video ini bisa dipraktekkan untuk membuat abstrak dengan menggunakan metode PMR. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Like, comment, share, subscribe. Oke, bye. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Belum paham cara membuat abstrak. Notice ya, saya ingatkan kembali bahwa penulisan dalam sebuah artikel atau karya ilmiah itu punya stylenya masing-masing gitu ya. Set. Pentepnya kenapa? Eh, 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 perlu di restart kayaknya pentepnya.